berdoa dulu. Minta tolong Pak Denny. Siap, Pak. Ya, oke. Berdoa dulu. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih ya Bapak, Engkau sudah menyertai kami semua hingga bisa berkumpul di tempat ini untuk bisa mengikuti kuliah bahasa Yunani walaupun dengan Zoom. Terima kasih ya Bapak, Engkau sudah mengasihi kami semua ya Bapak, sehingga kami bisa berkumpul ya Bapak. Firman-Mu mengatakan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Engkau hadir pula di tengah-tengah kami. Bapak di surga, kami merasakan kehadiran-Mu pada saat ini. Bapak di surga, berkatilah dosen kami yang terkasih, Bapak Denny Kilapong, yang hendak mengajarkan kepada kami bahasa Yunani. Biarlah kami-kami ini yang masih sangat dangkal pengetahuannya, dimungkinkan untuk bisa mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya, untuk memperlengkapi kami sebagai mahasiswa-mahasiswa teologi. Bapak surga, berkatilah juga kami semua ya Bapak, kiranya bisa mengikuti kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati teman-teman kami, sahabat kami yang sedang dalam perjalanan untuk bisa mengikuti kuliah ini. Bapak, berkatilah keluarga kami, kesehatan kami, rezeki kami, dan lindungilah kami semua. Doa yang sangat jauh dan sempurna ini ya Bapak, kami alaskan, kami minta hanya di dalam nama Putra yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak Denny. Ya Pak, terima kasih Pak. Kita sama-sama Denny. Oke. Saya akan mengajar pelajaran 16, 17, 18 ya. Nanti ini sudah pertemuan ke-12. Nanti pertemuan ke-13 saya akan mengajar deklinasi 3, pelajaran 19, 20, 21. Kemudian masih ada mudah-mudahan 3 berikutnya kita masih mengajar ya. Pertemuan ke-14 kita akan mulai partisip pelajaran 22. Oke. Yang seharusnya memang targetnya saya hanya mengajar sampai pelajaran 16. Tapi karena lihat kurikulum Bapak Ibu hanya mendapat Yunani, 1 Yunani, saya usahakan sampai pelajaran 27 supaya punya gambaran keseluruhan tentang bahasa Yunani Koine ini ya. Oke, kita mulai, sudah ada 10, 9. Sambil menunggu kita langsung masuk pelajaran 16, ini Auris. Jadi pelajaran 16, 17, 18 itu Auris. Dan ada sisipan futur di dalamnya, futur pasifnya. Oke, di pelajaran 16 ini kata kerja auris. Jadi kenapa auris itu ada 3 pelajaran, pelajaran 16, 17, 18? Karena perubahan auris itu ada namanya auris pertama, dan ada nanti pelajaran 17 auris kedua. Hampir mirip dengan perubahan kata benda. Ya. Jadi 1 dan 2 itu tidak ada hubungannya dengan fungsi, tapi ada hubungannya dengan perubahan-perubahan. Sehingga kita tidak bingung melihat auris atau tidak. Ya, sebenarnya dia auris, hanya perubahannya lebih bervariasi dibanding dengan kala kini, futur yang kita sudah pelajari, dan imperfect di pelajaran 1 sampai pelajaran 15. Jadi sekali lagi auris ini perubahannya lebih bervariasi, sehingga ada dikenal auris 1 dan auris kedua, tetapi sekali lagi tidak mempengaruhi fungsi, hanya variasi infleksi ya. Atau nanti kita akan belajar mulai pelajaran 19, 20, 21 itu deklinasi 3 kata benda. Sekali lagi itu tidak mempengaruhi di fungsi kata benda, hanya itu mempengaruhi cara kita untuk mengidentifikasi ini kata apa.
biar nggak bingung ya. Oleh karena itu kita akan mengajar sekalian pelajaran 19, 20, 21 minggu depan. Kemudian minggu berikutnya kita akan mulai dengan partisip pelajaran 22. Ya, mudah-mudahan kita akan sampai pelajaran 27 sehingga Bapak Ibu akan ikuti eksegesis perjanjian baru sudah lebih ringan lah ya. Oke, sambil menunggu yang lain masih baru satu yang keluar lagi ini. Kita coba lihat dulu leksikalnya di pelajaran 16. Ya, kita udah masuk di tensis atau kala yang keempat ya ini ya. Kala kini, imperfect, futur, imperfect, kemudian auris. Jadi kita sudah belajar 4 kala ya dari auris. Oke, kita perhatikan leksikalnya ini. Ini dibaca kousa. Saya telah mendengar. Oke. Jadi kalau perhatikan leksikal ini, yang mendengar ini kalau kita lihat di leksikal kini, ini kan dari kata akuo. Ya. Tapi ini lihat menggunakan unsur waktu lalu kan. Jadi ini auris. Ini tense auris dari akar kata akuo sebenarnya ini. Oke, kita lihat sebentar formulasi dari auris. Kenapa menjadi ekousa ini, bukan akuo. Kemudian ini eblepsa bacanya, ini ada sipan sigma. Eblepsa, saya telah melihat. Di kininya juga, ini kita sudah tahu ini kan, akarnya ini blepo. Kalau kala kininya. Kalau ini akuo, ini blepo. Kemudian ini, edidaksa. Saya telah mengajar, kita tahu lagi akar kata kerja kini ya. Ini dari didasko. Saya sedang mengajar. Kemudian ini eterapeusa. Saya telah menyembuhkan. Kalau kininya terapuo kan ini. Terapuo tanpa sipan sigma. Oke, kita lihat dulu. Leksikal berikutnya ini ekeruksa. Jadi ekeruksa, saya telah berkhotbah dari akar kata kerukso. Kerukso ini kan ada sipan sigma lagi nih. Kemudian ini arko, saya sedang memerintah, ini kini berarti ya, kala kini. Kemudian ini erksa, saya telah memerintah, ini auris berarti. Kemudian egrapsa, saya telah menulis, ini dari kata grafo, kalau kininya grafo. Saya telah menulis aurisnya. Kemudian epemsa, saya telah mengutus, ini aurisnya, kalau kininya pempo, ini dari pempo. Nanti ulang lagi ya. Kemudian ini ebaptisa, saya telah membaptiskan. Kalau kininya dari baptiso ini. Kininya baptiso, aurisnya ebaptisa. Saya telah membaptiskan. Kemudian ini esosa, saya telah menyelamatkan. Dari kini, kininya ini soso. Soso. Kemudian ini edoksasa, saya telah memuliakan. Kininya adalah doksa. Dokso. Saya telah memuliakan. Kemudian dekomai, saya sedang memerintah. Ini kininya. Ini yang kita pelajari sebelumnya namanya kata kerja deponen. Ini di pelajaran 15 ya. Kemudian edeksamen, saya setelah menerima, ini auris dari dekomai. Jadi dekomainya kini deponen. Kemudian edaksamen adalah aurisnya dari dekomai. Oke, kita terus lagi karena ini ada 3 pelajaran. Sekarang kita ke studi gramatikal. Nanti saya ulang, kalau ada yang masuk saya mengulang ya. Karena ini baru 11, 10 orang. Masih ada 5 yang belum masuk. Oke, kita ulang ini. Kita ulang unsur-unsur kata kerja ya.
Ini pengulangan. Jadi sekali lagi, kalau kala atau tenses, tense, itu mengandung dua unsur. Yang pertama, kalau kita bertemu dengan kata kerja, unsur yang pertama unsur waktu tindakan. Waktu tindakan. Waktunya kapan, lampau, kini, atau yang akan datang. Dan unsur yang kedua adalah macam tindakan. Apakah linier yang dilukiskan sebagai garis atau progresif atau terus-menerus, dan atau sebagai punctilier yang dilukiskan sebagai titik atau digambarkan dari satu perspektif. Ini dia. Jadi secara keseluruhan kita sudah belajar tense kini, imperfect sudah, kemudian futur sudah, ya kan? Masih ada futur pasifnya. Kita akan belajar di pelajaran 17, 18. Nah, sekarang kita masuk ke aorist. Nanti ini perfect, nanti di pelajaran akan diajar bersama dengan partisip. Mulai pelajaran 22, perfect dan pluperfect. Kita sudah sampai di sini, sekarang di aorist kita. Jadi aorist itu waktu tindakannya adalah waktu lalu, kemudian macam tindakannya adalah punctilier. Digambarkan sebagai titik atau dari satu perspektif. Oke, kita maju dulu. Kan ini pengulangan. Kemudian ada unsur berikutnya, diatesis. Sama, masih sama, aktif, pasif, dan medial. Kemudian unsur berikutnya yang penting adalah unsur modus. Jadi kalau apa itu modus? Menjelaskan hubungan antara tindakan dan realitasnya. Sampai pada pelajaran 16, kita baru belajar satu modus. Namanya modus indikatif. Modus indikatif itu dia coba menyingkapkan sesuatu yang real atau yang nyata. Jadi kalau kita bertemu dengan kata yang modus indikatif, kalau di Alkitab berarti dia sedang menunjukkan, menjelaskan bahwa tindakan itu benar-benar real. Apakah real di waktu lalu, di waktu sekarang, atau di waktu yang akan datang. Itu benar-benar nyata. Karena nanti ada modus yang berikutnya kita akan pelajari. Saya usahakan sampai pelajaran 27 modus, pelajaran 24 itu modus subjungtif. Di pelajaran 24 itu mungkin, kemungkinan besar real, jadi ada potensi untuk real tetapi tidak sama dengan indikatif. Kalau indikatif itu benar-benar real atau nyata. Tapi kalau dia subjungtif, nanti pelajaran 24, saya akan sampai pelajaran 27 saya usahakan ya. Kalau dia subjungtif, itu kemungkinan atau potensial. Jadi kemungkinan atau potensial berarti punya harapan untuk menjadi real kan? Itu disebut kemungkinan besar kalau dia subjungtif. Nanti kita belajar sekalian dengan kalimat bersyarat pelajaran 24. Kemudian ada di pelajaran 27 itu imperatif. Saya usahakan sampai pelajaran 27. Kalau imperatif itu jauh daripada kemungkinan kecil. Kalau subjungtif kemungkinan besar, kalau optatif kemungkinan kecil, kalau imperatif dia lebih jauh dari subjungtif dan optatif. Kemungkinan kecil lebih kecil lagi karena dia sangat tergantung kepada pelaku tindakan. Oke, mudah-mudahan kita sampai ke situ. Kemudian kata kerja pasti mengandung orang. Pertama, kedua, ketiga tunggal. Pertama, kedua, ketiga jamak. Oke, itu pengulangan. Harus diulang-ulang terus. Sekarang kita masuk ke sini. Ya, ini udah bertambah lagi penduduk kita. Oke, kita maju ya. Sekarang sudah 11, masih ada 4. Sudah 4, mudah-mudahan dia masuk cepat. Nanti saya ulang lagi di pelajaran 17. Sekarang kita perhatikan ada akhiran kata kerja auris.
Sampai di pelajaran 15, kita belajar akhiran kata kerja primer dan sekunder. Sekarang Auris itu dia mengambil akhiran kata kerja sendiri. Jadi Auris kenapa dipelajari khusus 16, 17, 18? Karena ada sebagian Auris yang mempunyai akhiran Auris sendiri. Ini dia akhirannya, saya coba kita perhatikan. Akhiran aktif dan akhiran medial. Nanti akhiran pasif di pelajaran 17 ya, saya akan tunjukkan. Tapi di pelajaran 16 ini karena aktif dan medial boleh tunjukkan ya. Jadi akhiran A, as, amen, ate, an. Kalau dia aktif. Kalau dia medial, amen, o, ato, ameta, aste, anto. Perhatikan lagi baik-baik. Untuk medial ya, karena di kala kini medial dan pasif akhirannya sama kan? Kini dan apa kemarin? Kini dan futur. Akhirannya pasif dan medial itu sama. Jadi cara membedakan kalau kini dan futur dikonstruksi ya, ingat lagi. Ada hupo, dia, dan n plus yang mengikuti akhiran pasif dan medial sehingga kita bisa membedakan apakah itu pasif atau medial. Tetapi di kala auris itu nggak perlu lagi seperti futur atau di perfect yang kita pelajari sebelumnya imperfect. Sorry. Dia sudah punya akhiran medial sendiri. Jadi tidak berlaku lagi konstruksi itu di sini di auris. Karena dia sudah punya akhiran medial sendiri. Oke, kita maju dulu. Nanti saya ulang-ulang ya. Jadi kalau auris pertama aktif, indikatif kata luo adalah formulasinya augmen, ini dibaca augmen, kemudian pangkal kata kerja lu, karena ini kan contohnya lu kan, luo. Jadi pangkal kata lu, pangkal kata kerja lu, kemudian ada sisipan sigma, kemudian ditambahi akhiran auris aktif. Saya ulang dulu ya. Baru saya balik lagi sebentar ke leksikal yang tadi. Ada augmen di depan, kemudian pangkal kata kerja, di sini contohnya luo, kemudian ditambahi sisipan sigma, kemudian ditambahi akhiran auris aktif. Ya, oke, sekarang saya balik ke leksikal. Saya balik ke leksikal, contoh tadi. Iya, ini dia. Kita ambil satu contoh yang terkenal lah, ya misalnya inilah ya, ekeruksa. Ekeruksa. Ini augmennya kan? Ini augmennya. Kemudian ini pangkal katanya apa ya? Pangkal katanya adalah keruk, keruk. Sisipan sigma ini di sini antara kappa, antara ki kemudian ditambahi s menjadi ksi. Ini ya. Yang ksi ini adalah gabungan antara ki dan sigma. Tadi kan ada sisipan sigma kan, menjadi ksi. Kemudian ditambahi dengan akhiran auris aktif. Jadi ini orang pertama tunggal. Akhiran auris ini A. Oke, kita maju ke atas dulu. Ini yang contoh yang lain lagi. Kalau ini augmennya adalah eta. Kenapa eta? Karena akar kata dari ekusa adalah akuo kan. Jadi ini augmen bertemu dengan eta, bertemu dengan alfa menjadi eta. Jadi akar katanya adalah akuo. Kenapa ini menjadi eta? Karena epsilon sebagai augmen bertemu dengan alfa yang adalah huruf pertama dari akuo, dia berkontraksi menjadi atau diperpanjang menjadi eta. Jadi menjadi ekusa, sedangkan sigma ini
adalah sisipannya kan, tidak berkontraksi. Kemudian ini akhiran aurisnya. Oke, yang ini lagi, misalnya eblepsa. Eblepsa ini mudah karena huruf pertama dari pangkal kata adalah konsonan kan, beta. Jadi augmennya tidak berubah, ini tetap epsilon. Kemudian ini pangkal katanya adalah bleb, bleb. Pi kan, kemudian pi bertemu dengan sisipan sigma menjadi psi. Jadi kontraksi antara pi dan sigma. Kemudian ini akhiran aurisnya. Jadi akhiran aurisnya orang pertama tunggal adalah A. Kemudian menjadi eblepsa orang pertama tunggalnya. Saya telah melihat. Oke, kita kasih contoh lagi di atas. Ini edidaksa. Edidaksa. Jadi pangkal katanya adalah didak nih kan, didaksi ini kan, didasko, mengajar. Jadi ini augmennya tidak berubah karena huruf pertama dari pangkal katanya adalah konsonan. Jadi tetap epsilon, jadi didaks karena ini, ksi ini adalah kontraksi antara ki dan sigma, sisipan sigma yang ini menjadi ksi. Dan ini akhiran dari orang pertama tunggal auris aktif. Jadi edikdaksa. Kemudian ini adalah terapeusa. Jadi pangkal katanya adalah terapeu. Ya kan, karena terapeu kalau kininya. Sisipan sigma, kemudian tambah dengan akhiran auris aktif. Sehingga auris pertama aktifnya adalah terapeusa. Oke, kita ke sini dulu. Oke, kita perhatikan akhiran aurisnya. Akhiran auris, jadi dia punya akhiran auris sendiri, yang auris, ini auris pertama ya. Se, samin, sa, te, san. Jadi kalau kita mau mudah menghafal, sisipan sigmanya kita taruh di sini, di depannya. Karena rumusan dari auris pertama aktif, ada di sisipan sigma kan, baru diikuti dengan akhiran auris aktif. Untuk menghafal lebih mudah, kita langsung tambah di sini sisipan sigmanya. Kita baca ini jadi sa, se, atau sen, samen, sate, san. Sa, se, samen, samen, sate, san. Atau di sini juga bisa langsung tambah sisipan sigma jadi samen, so, sato, sameta, saste, santo. Kemudian ini yang auris pertama medial tadi kan, tadi aktif ini medialnya. Dari luo, sama seperti yang auris pertama aktif, hanya bedanya di belakang ini kan akhiran aurisnya kan, yang medial sudah ada akhirannya di sini, akhiran medial sendiri. Jadi yang auris pertama tadi, auris pertama aktif, augmen, ditambahi pangkal kata kerja, kemudian ditambahi sisipan sigma, kemudian ditambahi akhiran auris aktif. Karena di pelajaran 16 ini aktif dan medial, jadi auris pertama medialnya dari luo, augmen, plus pangkal kata kerja, plus sisipan sigma, plus akhiran auris medial. Sorry, ini bukan pasif, ini medial. Yang tadi di atas ya, sudah ada patokannya. Nanti sebentar 17 ada akhiran pasifnya sendiri.
Oke, pertanyaannya tadi, saya ulang lagi. Jadi ini ada auris pertama, berarti ada auris kedua, itu pelajaran 17 dan 18. Pertanyaannya lagi, kenapa ada auris pertama dan auris kedua? Apa beda auris pertama dan auris kedua? Jadi auris pertama itu bentuknya, perubahannya teratur. Ya ini mungkin lebih ribet ya. Tapi tidak mempengaruhi arti, kita tahu saja ini auris pertama, nanti ini ada auris kedua. Jadi auris pertama ini rumusannya atau formulasinya teratur. Seperti ini kita bisa lihat, bisa baca lah, ini saya ulang lagi ya, saya ulang leksikalnya. Jadi kalau membaca leksikal seperti ini, ekusa, saya sudah pastikan ini auris pertama. Karena rumusannya teratur, di depannya ada augmen, di tengahnya ada pangkal kata, kata kerja, kemudian ada sisipan sigmanya, kemudian ada akhiran aurisnya. Ya, ini perubahan auris pertama. Jadi perubahannya teratur. Sama juga dengan eblepsa ini kan, ini ada augmen, kemudian pangkal katanya dari bleb, kemudian sisipannya sigma, jadi ini psi ini adalah kontraksi dari pi plus sigma, jadi psi. Kemudian ini akhiran auris. Jadi kita bisa mengenal dengan mudah, ini sebenarnya adalah auris, tapi ini auris yang bentuknya teratur. Diberi nama auris pertama. Jadi perubahan yang teratur dari auris itu dikenal dengan auris pertama, auris pertama. Jadi auris pertama yang teraturnya adalah bentuk aktif dan medialnya. Aktif dan medial. Jadi ada nanti auris kedua, pelajaran 17 dan 18, kita akan lihat auris keduanya, itu pangkal katanya mengalami perubahan. Pangkal katanya mengalami perubahan. Mungkin kalau seperti dalam bahasa Inggris, tetapi itu kan bahasa Inggris oh ya, bahasa Inggris juga kata kerjanya ya, yang perubahan perubahan yang regular, irregularnya. Kalau di bahasa Yunani, aurisnya. Jadi ini yang dikenal di tensis atau kala yang punya beberapa versi versi apa namanya bentuk ya. Jadi bentuk auris, ada auris pertama yang teratur dan ada auris kedua yang perubahannya tidak teratur, tetapi nanti kita lihat fungsinya sama. Oke, jadi saya akan ajar semua 16, 17, 18 dengan tujuan kita bisa melihat ini sebagai auris, tetapi bentuknya berbeda, tetapi fungsinya tetap sama. Kita mengenal auris pertama dan auris kedua. Kebetulan di pelajaran 16 kita sedang belajar di auris pertama. Auris pertama itu aktif dan medialnya. Oke, kita teruskan lagi sih. Nanti saya akan ulang pelajaran 17 dan 18 ya. Khususnya ini ada yang belum masuk. Saya ulang dulu ini. Sekali lagi, auris itu punya akhiran auris. Kita sudah menggunakan akhiran primer dan sekunder kan sampai pelajaran 15. Nanti sebentar akan diulang lagi ke situ. Tapi khusus untuk auris pertama ini, aktif dan medial, dia mengambil akhiran auris sendiri. Jadi punya akhiran auris sendiri. Ini. Akhiran auris aktifnya, kita tambah saja sigmanya di sini, langsung dibaca sa, sas, se, samen, sate, san. Ini bisa dibaca dengan menggunakan sisipan yang ini di rumusnya ini, kan ada sisipan sini. Jadi sisipan ini bisa kita gabungkan di sini untuk membaca dengan mudah. Kita bisa baca ini sa, sas, se atau sen, samen, sate, san. Demikian juga dengan medialnya. Samen, so, sato, sameta, saste, santo. Kita bisa baca dengan mudah karena
Di auris itu ada sisipan sigmanya. Jadi auris pertama aktifnya, rumusnya, yang tadi kita lihat di leksikal, di depannya ada augmen, di depan ada augmen, kemudian ada pangkal kata, kemudian ada sisipan sigma, kemudian diikuti dengan akhiran auris aktif. Akhiran auris aktif. Sa orang pertama, sas orang kedua, se orang ketiga tunggal, kemudian samen orang pertama jamak, sate orang kedua jamak, kemudian ulang lagi san orang ketiga jamak. Kemudian auris pertama medialnya hanya yang dirubah adalah akhirannya kan. Sedangkan augmen, pangkal, dan sisipan sama, akhirannya ikut akhiran medial. Yang medial. Karena nanti pelajaran 17 ada akhiran pasif sendiri juga. Oke, saya lanjutkan dulu, nanti saya ulang-ulang. Karena sampai pelajaran 18 ini akan diulang-ulang dulu. Cara catatan untuk poin 1 dan 2. Untuk poin 1 dan poin 2, ini catatannya. Untuk kata kerja dimulai dengan konsonan, contohnya ini kan, elusa dan eblepsa. Jadi pangkal katanya dimulai dengan konsonan kan ini, lambda dan beta. Untuk kata kerja yang dimulai dengan konsonan. Kemudian untuk kata kerja yang mulai dengan vokal, bersama epsilon diperpanjang menjadi eta, ekusa. Makanya dia aslinya adalah akuo kan, vokal, dimulai dengan vokal. Jadi akuo, dari akuo, dia menjadi eta. Kemudian ini juga etoi masa, dimulai dengan vokal. Kemudian onomasa, omega dari omikron, onoma ini kan, dari onoma. Jadi kalau dia dimulai dengan vokal, dengan konsonan, maka augmennya itu augmen biasa. Seperti ini, jadi epsilon biasa dari lu dan bleb. Jadi dia augmennya adalah epsilon. Yang kedua, kalau dia dimulai dengan vokal, pangkalnya dimulai dengan vokal, maka augmen epsilon itu diperpanjang menjadi eta kalau dia dimulai dengan alfa. Kemudian kalau dia dimulai dengan omikron, dia diperpanjang menjadi omega. Kemudian untuk kata kerja yang stemnya berakhir dengan konsonan alir. Misalnya mu, nu, ro, lambda. Ini dia kan, ekrina, ekrina. Tidak ada sisipan sigmanya. Kemudian untuk kata kerja kontraksi augmen plus stem dengan vokalnya diperpanjang, sigma plus alfa, misalnya ini kan ega pesa. Ini kan dari agapao ini, dari agapao. Menjadi ega pesa, kemudian ekalesa. Ini kan dari kaleo. Oke, kita maju dulu sini. Perbedaan auris dan imperfect.
Sekarang kita coba lihat dulu, kita tinggalkan tadi rumus-rumus tadi. Kita masuk ke sini dulu. Kita coba lihat perbedaan aorist dan imperfect. Jadi imperfect kita sudah pelajari di pelajaran 12, 13. Sekarang kita lihat bedanya imperfect dan aorist. Jadi bedanya imperfect dan aorist. Jadi sama-sama dia, perhatikan, imperfect dan aorist sama-sama waktunya waktu lalu. Tapi kalau kita lihat di sini, imperfect sudah menunjukkan cirinya kan. Jadi imperfect sudah menunjukkan cirinya, sedangkan aorist juga dia menunjukkan ciri yang khas. Walaupun mereka bersamaan terjadinya di waktu lalu. Oke, sekarang kita coba lihat perbedaannya. Perbedaan imperfect dan aorist. Oke, fungsi bentuk aorist merupakan masalah yang sangat penting. Fungsi bentuk. Jadi kita ulang dulu tentang fungsi bentuk. Disebutkan di sini merupakan masalah yang sangat penting. Dari segi waktu, tindakan itu biasanya masa lampau. Jadi dari segi waktu, tindakan itu biasanya masa lampau. Dalam tanda kurung, untuk tahap ini sebaiknya pelajar menerjemahkannya dengan telah. Tetapi sebetulnya tidak tentu. Dari segi jenis atau macam, tindakan itu adalah puntilier dalam pandangan pembicara. Jadi, ulang lagi tadi ini, dari segi waktu, tindakan itu biasanya masa lampau. Kita menerjemahkan dengan bantuan kata telah. Tetapi sebetulnya tidak tentu. Ya, kenapa begitu? Dari segi jenis atau macam, tindakan itu adalah puntilier dalam pandangan pembicara. Sekali lagi dia puntilier atau sekali terjadi dalam pandangan pembicara atau dalam konteks ini ya penulis Alkitabnya kan, kalau kita menggunakan Alkitab. Jadi puntiliernya dari perspektif penulis. Jadi perhatikanlah perbedaan antara bentuk imperfect dan bentuk aorist. Bentuk imperfect menyatakan tindakan yang tengah berlangsung pada masa lampau. Perhatikan rumusnya, kalau dari segi bentuk kata kita sama-sama imperfect dan aorist menggunakan augment kan. Jadi ada augment di depan, tapi imperfect tidak ada sisipan sigma. Kalau kita lihat bentuk ya, kalau lihat di dalam kalimat kita cepat mengenal. Kalau imperfect di depannya ada augment, ini pangkalnya lu. Kemudian di depan kita lihat kok ini ada semacam kata tambahan, huruf tambahan. Ini augment, tanda tanda imperfect dan aorist. Tapi kalau dia imperfect, dia tidak ada sisipan sigma di sini. Kalau aorist pertama khususnya, dia ada sisipan sigma, plus kalau aorist dia mengambil akhiran aorist sendiri. Oke. Waktu itu saya sedang melepaskan. Kalau imperfect mau diterjemahkan secara literal, eluon, waktu itu saya sedang melepaskan. Karena melepaskan ini di waktu lalu kan, atau kalau ini kita terjemahkan, saya telah berlangsung melepaskan. Atau seperti yang saya ilustrasikan selalu, yang minggu lalu, Selasa minggu lalu, kita belajarkan mulai jam 8.20 sampai jam 20.20 sampai jam 22.20, jam 22.20
20. Jadi kita bisa menerjemahkan, waktu itu saya sedang belajar bahasa Yunani. Waktu itu. Atau kalau kita terjemahkan kata belajar di minggu lalu, saya telah berlangsung belajar bahasa Yunani. Telah berlangsung tetapi di waktu lalu kan, atau bisa diterjemahkan waktu itu saya sedang belajar. Itu kalau dia imperfect. Sedangkan aorist menyatakan yang telah selesai pada masa lampau. Coba perhatikan ya, tadi eluon sekarang elusa. Ini augmentnya, ini pangkal kata kerjanya lu, ini sisipan sigma, kemudian ini akhiran aorist. Saya telah melepaskan. Perhatikan yang imperfect, eluon, imperfectnya kalau lihat rumusnya ya, ada augment, kemudian sisipan sigma, kemudian dia langsung mengambil akhiran sekunder aktif ini kan, akhiran sekunder aktif, L1. Sedangkan auris pertama aktif, perhatikan, ini augment, kemudian ada pangkal kerja, kata kerja lu, sisipan sigma, kemudian dia ada akhiran auris sendiri. Saya telah melepaskan. Menyatakan yang telah selesai pada masa lampau. Kalau imperfect, itu kan bisa diterjemahkan, saya telah berlangsung. Jadi menunjukkan bahwa tindakan yang tengah berlangsung tapi di masa lalu. Sedangkan auris menunjukkan bahwa tindakan itu selesai di waktu lalu. Saya ulang lagi. Jadi kalau imperfect menunjukkan tindakan yang tengah berlangsung tetapi di masa lalu. Sedangkan auris menunjukkan sesuatu tindakan yang telah selesai pada masa lampau atau masa lalu. Contohnya elusa, saya telah melepaskan, itu sudah selesai. Terjadi di waktu lalu. Oke, teruskan lagi. Sedangkan auris menyatakan yang telah selesai pada masa lampau, elusa, saya telah melepaskan. Kala imperfect menjelaskan gambar hidup. Jadi kalau penulis menggunakan imperfect, seperti penjelasan sebelumnya di pelajaran 14 atau 15 ya. Kalau penulis menggunakan imperfect, berarti dia sedang menjelaskan satu tindakan yang hidup ya, hidup. Kita bisa mengikuti step-stepnya. Seperti kita sedang belajar sekarang ini, kita mulai tadi jam 6 lewat kan, kita bisa mengikuti progresnya dari satu waktu ke waktu kita berhenti sebentar, kurang lebih jam 8. Tetapi ini di waktu lalu. Jadi dalam gramatikanya itu mau coba melukiskan satu tindakan yang terjadi di waktu lalu. Atau kalau sekarang ya seperti media yang kita gunakan ya, kita rekam, kemudian nanti kita coba lihat progres dari tindakan itu dari waktu ke waktu walaupun kita sudah lewati hari ini yang kita bisa nonton besok dan seterusnya. Sedangkan kalau auris itu menunjukkan potret. Jadi kalau potret itu hanya bisa dilihat dari 2 dimensi kan. Kalau gambar hidup itu 3 dimensi. Kita bisa melihat dari semua aspek. Sedangkan kalau auris, kalau potret ya tidak bergerak kan. Jadi hanya bisa dilihat dari dua sisi. Itu bedanya imperfect dan auris. Oke, sebentar saya kasih contoh ya di Alkitab. Di auris bahasa Yunani dapat diterjemahkan dengan bahasa Inggris simple past tense. I lose. Atau present perfect I have lose. Sekarang kita ke nuansa terjemahannya. Jadi nuansa terjemahan ini di pelajaran 17, 18 sama hanya 17
bentuknya, kita belajar bentuk dari auris sehingga kita tidak menggunakan waktu lama untuk mengidentifikasi auris. Sekarang kita coba lihat dulu nuansa terjemahan auris. Yang terpenting adalah konstatif. Yaitu tindakan itu dilihat sebagai suatu keseluruhan. Sebagai suatu keseluruhan. Contohnya, baptise tus anthropos. Ia telah membaptiskan orang-orang itu. Jadi dilihat sebagai suatu keseluruhan. Dalam kenyataan yang sebenarnya, barangkali tindakan itu berlangsung dalam suatu kurun waktu, tapi ia disuguhkan sebagai satu tindakan. Ulang lagi di atas. Ia telah membaptiskan orang-orang itu. Dalam kenyataan yang sebenarnya barangkali tindakan itu berlangsung dalam suatu kurun waktu. Karena ini kan membaptiskan orang-orang itu. Mungkin dalam hal membaptiskan orang-orang itu mungkin tidak dalam waktu yang sama. Ya. Bisa ada jeda waktu. Mungkin beristirahat kalau membaptiskan. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul, Petrus membaptiskan ribuan orang kan? Setelah Pentakosta, Petrus membaptiskan banyak sekali orang, ribuan orang. Kalau penulis menggunakan auris, apakah semua orang itu dibaptiskan dalam satu waktu? Enggak kan? Pasti ada jedanya, ada istirahatnya. Tapi kalau dia menggunakan auris, yang dia tekankan, ini kan, secara keseluruhan, itu fungsi yang pertama dari auris, itu namanya konstatif. Tindakan itu dilihat sebagai suatu keseluruhan. Atau saya kasih contoh dulu, tapi nggak lama karena ini saya ada batasan waktu sebentar dengan Pak Andreas ini. Ini sudah jam 7. Saya buka dulu, kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Keseluruhannya bagaimana. Oke, sekarang karena saya sedang menjelaskan fungsinya. Saya kasih contoh biar tidak meraba-raba maksudnya apa. Jadi khusus untuk kata kerja yang diparsing sebagai kala auris. Tunggu sebentar, saya lagi buka TableWorks. Saya kasih contoh dari Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Kalau punya Alkitab boleh buka Matius 28. Boleh buka Matius 28. Matius 28. Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang saya Matius 28 ya. Ayat 19 dan ayat 20 saya buka diagramnya. Matius 28. Ya, oke. Bisa dilihat diagramnya? Romika bisa lihat? Bisa, Pak. Diagram bisa lihat? Kayak ini? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Mantap. Sekarang saya klik ini ya. Ini. Coba perhatikan. Lihat itu kata verb kan? Verb. Perhatikan. Verb imperatif auris. Dia lihat.
Ya, walaupun kita belum belajar imperatif, nanti pelajaran 27 ya. Saya usahakan sampai pelajaran 27. Jadi dia modusnya imperatif, kemudian tensisnya atau kalanya auris, dia tesisnya aktif, orang kedua orang kedua jamak ya, kata kerja di orang sebut itu ini kata kerja. Kata kerja auris aktif, orang kedua jamak, tetapi modusnya yang berbeda sini. Modusnya adalah imperatif. Oke. Kita abaikan dulu imperatif, kita nanti sampai pelajaran 27 ya. Sekarang perhatikan. Jadi kata kerjanya adalah auris. Kata kerjanya adalah auris. Saya ke sini dulu ya, bisa saya mundur ya. Kemudian bisa masuk ini. Bisa keluar lagi ini Pak? Konstantif? Bisa? Kelihatan Pak, Oke, sudah oke. Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Jadi unsur nuansa terjemahan auris yang pertama itu adalah konstatif namanya. Tindakan itu dilihat sebagai suatu keseluruhan. Contohnya ini kan, ebaptisetus anthropous. Ia telah membaptiskan orang-orang itu. Sekali lagi, orang-orang itu. Mungkin dua. Namanya jamak ya, belum tentu dua. Tapi bisa seperti di Kisah Rasul, Petrus membaptiskan ribuan orang kan. Tetapi ini dilihat sebagai konstatif. Dilihat sebagai keseluruhan. Dilihat dari satu aspek keseluruhan membaptiskan. Walaupun orang-orang yang dibaptiskan itu banyak, tapi dilihat sebagai keseluruhan. Dalam kenyataan yang sebenarnya, barangkali tindakan itu berlangsung dalam suatu kurun waktu. Kurun waktu kan belum tentu seperti kita belajar dari jam 6 sampai jam 8 kan. Mungkin dalam waktu 1 minggu, hari Senin sampai hari Sabtu. Itu kok namanya kurun waktu ya. Atau mungkin bisa lebih luas, dalam 1 bulan, gitu. Tapi nggak mungkin ya. Mungkin ya berapa kurun waktu, jam. Berbeda jam atau beda hari. Tetapi, ini kan, ia disuguhkan sebagai satu tindakan membaptiskan. Contoh ini ya, contoh praktisnya. Jadi bisa kita melihat mungkin ini tindakan keseluruhan yang dimaksudkan. Membaptiskan, ia telah membaptis orang-orang itu. Oke, jadi saya balik lagi ke sini. Mudah-mudahan bisa keluar ini ya. Bisa keluar lagi? Oke, coba perhatikan ini. Mateus Bisa, Pak. Sate ini auris. Di bawahnya Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi kata kerja utama di Matius 28 itu menjadikan murid. Ya. Jadi amanat agung itu kata kuncinya atau kata kerja utama menjadikan murid, mencetak murid. Di bawah, nah ini nanti kita pelajari pelajaran 22. Partisip namanya ya. Nanti kita harus sehat, kita bertemu dengan partisip. Nanti pertemuan 14 atau mungkin pertemuan 15 ya. Baru terakhir imperatif pelajaran 27. Jadi coba perhatikan, dia ada 1, 2, 3. Ada 3 partisip. Di pelajaran 22 kita pelajari. Jadi ada 3 kata, ini partisip, ini bentuk kata baru ya, ini partisip. Ada 3 partisip. Ini diterjemahkan pergilah gitu kan, Matius 28, kemudian baptislah, baptis kontes, kemudian didres kontes, ajarlah. Jadi 3 partisip ini menjelaskan atau membawa ide kerja dari Mateus Sate, menjadikan murid. Jadi apakah, saya ulang dari sini, apakah auris di sini sebagai konstatif, sebagai keseluruhan, jadi pergi, baptis, dan ajar dilihat sebagai keseluruhan dari menjadikan murid. Ya, jadi ini sudah mulai menafsir kita ya. Menafsir tapi landasannya dari sintaks. Jadi tidak sembarangan. Oke, jadi ini pertama, kita bisa melihat ini sebagai tindakan keseluruhan. Jadi menjadikan murid itu
Dilihat dari pergi, baptis, dan ajar. Oke ya, itu yang pertama ya. Ini kita bisa melihat dari aspek konstatifnya. Keseluruhan pergi, baptis, dan ajar sebagai menjadikan murid. Jadi dilihat sebagai keseluruhan. Oke, kita maju lagi yang kedua. Yang kedua, Pak, numpang nanya Pak. ya silakan Pak Arli. Kalau bagan yang tadi di apa namanya Bible Walk itu udah paten Pak, nggak bisa berubah-berubah lagi Pak. Ya, oke. Jadi itu udah paten tuh Pak. Udah benar. Nanti kita akan sampai ke pelajaran 22, nanti lihat, nanti kita sampai ke partisip ya. Kita belum belajar partisip, tapi Oke nanti Pak. kalau kita sampai ke partisip, kita lihat itu benar. Benar apa sesuai dengan fungsinya. Udah paten itu Pak. Walaupun Oke Pak, ada makasih Pak. sedikit lah, kalau kita lihat ada sedikit yang mungkin kita bisa beda dengan dia. Ada sedikit, tapi sudah 90% itu sudah mengikuti kaidah sintaksisnya. Jadi kalau kita parsing sendiri manual itu harus sesuai gitu Pak, kalau nggak salah dong ya. Betul, betul. Jadi kita sudah dibantu, sebenarnya sudah dibantu dengan ini kita Pak. Dibantu dengan, saya ulang ya, seperti ini. Kalau Alkitab kita sudah sangat terbantu dengan eh, diagram ini di Bible Works ini. Sudah sangat terbantu. 95%. Ada sedikit beda dengan kita kalau kita belajar eh, sakleknya Yunani 1, 2, 3. Kita kan baru belajar Yunani dasar. Nanti kalau belajar Yunani 2 namanya gramatika dan sintaks dalam bahasa Yunani, ternyata ada juga pengecualian-pengecualian. Nanti itu di gramatika dan sintaks, tapi Bapak Ibu tidak ada mata kuliah itu. Jadi di Yunani ada juga apa namanya, kalau Inggrisnya bilang apa ya, behind ya. Ada pengecualian-pengecualian yang tidak harus mengikuti aturan-aturan sintaks. Ini bedanya dengan orang yang tidak belajar. Jadi kalau orang yang tidak belajar, dia hanya melihat ke ini kan, ke sintaks ini. Tapi kita yang belajar, kita juga melihat pengecualian-pengecualian yang tidak harus diatur dengan gramatika dan sintaks. Ya. Jadi kalau orang tidak belajar, dia melihat ini saklek ini. Jadi harus, tetapi ternyata ada hal-hal yang tidak harus mengikuti kaidah ini. Tapi dasarnya di sini. Jadi oke, nanti kita bertemu lagi di kelas berikutnya kalau masih ada kekuatan dan kesehatan. Saya diminta mengajar juga nanti bulan Januari ya, teologi PB1. Saya coba saya ulang lagi, saya mengulang tapi walaupun sudah biblikanya ya. Oke, kita tuh maju lagi ke sini, Pak Arli. Saya maju lagi di sini yang jadi penggunaan kal auris hanya berarti bahwa pembicara tidak menekankan lamanya tindakan itu. Imperfect, bisa lihat, imperfect dan auris bisa digunakan untuk menggambarkan tindakan yang sama. Kalau imperfect digunakan daripada auris, pasti lamanya tindakan itu ditekankan. Jika auris dipakai, maka lamanya tidak ditekankan. Jadi kalau auris, kalau imperfect, unsur waktu itu ditekan oleh imperfect. Karena lihat perkembangan peristiwa kan, progresnya. Seperti video kan, kalau imperfect, sedangkan auris seperti potret. Jadi tidak ditekankan lamanya, tetapi lihat ke peristiwanya. Lebih ke peristiwa, apakah peristiwa itu konstantif atau ingresif. Oke, kita maju lagi ya, membicarakan yang kita belum bicarakan. Ini dia, yang berikut ini. Yang kedua, kalau tadi ingresif, yang pertama konstatif, yang kedua ingresif, menjelaskan suatu tindakan yang terjadi dan menekankan pemulaiannya. Kalau dia ingresif. Jadi kalau konstantif menekankan kepada keseluruhan tindakan, contoh di Matius 28 tadi, menjadikan murid, apakah
pergi, baptis, dan ajar itu belum pemuritan? Salah, karena pemuritan itu adalah kuncinya. Apakah kita melihat pemuritan itu bagian dari pergi, menginjil, bagian dari membaptiskan, dan bagian dari mengajar? Atau ingresif, menjelaskan suatu tindakan yang terjadi dan menekankan pemulaiannya. Contohnya, dihumas eptokeuse. Oleh karena kamu, ia menjadi miskin. Jadi, tindakan itu dilihat dari segi pemulaiannya. Oleh karena kamu, ia menjadi miskin. Ini ayat semua ya. Jadi, tindakan itu dilihat dari segi pemulaiannya. Oleh karena kamu, oleh karena kita, ia menjadi miskin. Ya, kalau saya ke ayat ini, saya ke tadi ya, contoh tadi, ke contoh tadi ini, bisa dilihat, udah masuk. Jadi kalau dia konstatif, keseluruhan ini dilihat sebagai pemuritan. Jadi tidak ada pemuritan kalau tidak ada penginjilan, kan? Tidak ada pemuritan kalau tidak ada pembaptisan. Tidak ada pemuritan kalau tidak ada pengajaran. Jadi pergi, baptis, dan ajar kalau konstatif ya. Kalau kita melihat ini sebagai konstatif, ini keseluruhan tindakan memuridkan. Pergi, baptis, dan ajar. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Duluan mana, telur atau ayam? Ya, itu kan pertanyaan klasik ya. Orang akan bilang ya, duluan telur. Oke, jadi itu natural lah ya. Tapi kalau kita menganut teori penciptaan ya duluan ayam ya. Jadi Tuhan menciptakan ayam dulu, kemudian ayam bertelur. Setelah bertelur dia menjadi ayam, setelah berayam dia menjadi telur gitu ya. Jadi kalau berhubungan dengan ini, mana duluan ada? Murid dulu atau pergi dulu? Ini ada banyak tafsiran di sini kan? Aurisnya. Jadi auris yang pertama, orang melihatnya sebagai keseluruhan, memuridkan, pergi baptis dan ajar. Tidak ada murid kalau tidak pergi baptis dan ajar kan? Tapi ini dilihat sebagai keseluruhan. Sekarang yang kedua namanya ingresif, pemulaian. Jadi kalau pemulaian, di mana mulainya? Ya, jadi kalau pemulaian pergi baptis ajar dulu, kemudian baru jadi murid, atau muridkan dulu baru pergi baptis ajar. Jadi ada yang dimulai kan di sini. Dilihat kalau pemulaian, kalau ingresifnya, mateteusate ini dilihat dari mana? Kita memuridkan dulu di zaman yang kompleks sekarang kan. Katakanlah ini sudah sekolah teologi. Bapak Ibu belajar di sini. Kita diperlengkapi dulu kan. Kemudian setelah itu kita pergi untuk menolong orang lain, katakanlah begitu. Jadi ini seakan-akan disinilah tempatnya ingresifnya kan, pemulaiannya. Jadi kita mempersiapkan diri kita dulu, kemudian kita pergi. Atau bisa juga kalau dia ingresif, kita pergi dulu, kita pergi baptis dan ajar dulu. Dilihat sebagai tindakan yang berkelanjutan kan, kemudian menghasilkan murid. Dan ini sudah dianut oleh beberapa organisasi. Misalnya kalau di pelayanan Bapak Ibu yang berkecimpung di kampus, yang backgroundnya mahasiswa, pelayanan mahasiswa, pernah berkenalan dengan Perkantas, pernah dengar Perkantas? Iya Pak. Ya oke. Orang Perkantas pasti tahu. Iya Pak. Perkantas atau LPMI. Perkantas dan LPMI pendekatan mereka kepada pemulaian kan. Jadi pelayanan-pelayanan di kampus itu dia kecenderungannya bagaimana untuk memulai. Tapi ada pelayanan yang lain namanya para navigator. Di Jogja itu ada navigator, dia konsentrasinya memuridkan. Jadi memuridkan dulu kemudian baru pergi. Jadi apakah pendekatan LPMI, kalau Indonesia ada LPMI,
pelayanan mahasiswa di kampus dan perkantas ya. Itu pendekatannya ke pergi dulu, baptis, ajar, kemudian murid. Tetapi ada yang namanya navigator, dia mulai dulu dengan pemuritan, dia memuridkan orang, kemudian menyuruh mereka untuk pergi, untuk menghasilkan murid lagi. Jadi sudah dapat dua kita ya, konstantif, bisa ini konstatif. Kalau konstantif melihat pergi sebagai memuridkan, baptis sebagai memuridkan, dan mengajar sebagai memuridkan. Jadi ini dalam satu perspektif. Perspektif yang kedua namanya ingresif. Jadi kalau ingresif penekanannya kepada pemulaian. Jadi murid itu dimulai dari mana? Telur dulu atau ayam dulu? Atau ayam dulu baru telur Ayam dulu? dulu, Ini Pak. Ayam ingresif. dulu, Pak. Oke. Kalau kita pakai teori penciptaan ya, jadi ayam dulu. Jadi tidak ada yang harusnya ya, dari cara berpikir kita yang modern sekarang untuk mencetak murid-murid Kristus yang baik itu dicetak oleh seorang murid Kristus. Jadi mulainya dari kita sebagai murid dulu kan. Kemudian kita pergi untuk menghasilkan murid. Kalau teorinya. Jadi bisa dibalik juga. Pergi baptis ajar dulu, kemudian murid, atau murid dulu, kemudian dia disuruh untuk pergi baptis dan ajar. Itu ingresif. Yang tadi konstatif dilihat sebagai keseluruhan ya. Pergi itu adalah memuridkan, baptis adalah memuridkan, dan mengajar adalah memuridkan. Itu konstatif. Dilihat sebagai tindakan keseluruhan. Sekarang yang kedua, ingresif. Pemulaiannya, penekanan pada pemulaian. Jadi pertanyaannya, telur dulu atau ayam dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Ya, dua-dua itu bisa dipraktekkan kalau di dalam metode pemuritan ya kan. Jadi ada yang sudah mempraktekkan namanya navigator, dia mempraktekkan, menjadikan murid dulu, kemudian baru pergi. Kemudian ada pelayanan lain, misalnya saya beri contoh, LPMD dan Perkantas, kalau pelayanan kampus, mereka mulai dengan pergi dulu, menginjili dulu, membaptiskan, kemudian mengajar, baru menghasilkan murid. Oke, sekarang yang ketiga. Kita lihat yang ketiga, nuansa yang ketiga namanya kulminatif. Bisa lihat? Ini nuansa yang ketiga, menjelaskan tindakan yang terjadi dan menekankan penyelesaiannya atau akibat yang terjadi oleh tindakan itu. Dalam hal ini, auris telah mendekati makna yang dinyatakan oleh kala perfect bahasa Yunani. Tahan dulu, nanti kita pelajari atas pelajaran 22 ya, yang perfect. Yang nanti akan kita selidiki. Contohnya, ton proton, logon, epoe, samen. Risalah pertama yang telah saya buat, tindakan menulis dilihat sebagai suatu kegiatan dan menitik beratkan pada hasil tindakan itu. Beberapa konstruksi lain yang agak jarang dijumpai diuraikan dengan panjang lebar dalam buku penulisnya Dana dan Mante, kemudian oleh Robertson. Nanti saya coba sharing buku-buku itu ya. Saya kirim di grup. Sebagai perbandingan antara imperfect dan auris, lihat ayat-ayat yang berikut ini. Oke, saya ulang dulu tadi yang ini. Saya ulang yang tadi, karena masih ada satu lagi yang belum masuk. Ya ini ya, di Matius 28 tadi. Jadi Matius 28 ini bisa jadi contoh yang praktis ya, untuk konstatif, ingresif, dan kulminatif. Jadi kalau, saya ulang lagi, konstatif melihat sebagai keseluruhan ini. Pergi, baptis, dan ajar sebagai keseluruhan dari memuridkan. Pergi bagian dari memuridkan. Baptis bagian dari memuridkan. Mengajar bagian dari memuridkan. Kita aminkan ya kan. Yang kedua, ingresif itu pemulaian. Dalam konteks ini, mana duluan dikerjakan? Memuridkan dulu atau pergi dulu? Sekali lagi ini sudah dipraktekkan oleh beberapa organisasi pelayanan ya. Saya sudah beri contoh tadi misalnya Perkantas dan LPMI, mereka lebih cenderung mendahulukan pergi dulu, menginjil dulu kan, membaptis dan mengajar, kemudian menjadikan murid.
Nah, tapi ada pelayanan yang lain namanya para navigator di Jogja ada. Mereka mengutamakan pemuritan dulu, berkonsentrasi menjadikan seorang Kristen sebagai murid. Kemudian mereka dipersilakan untuk pergi menginjili, kemudian menghasilkan lagi murid. Sekarang yang ketiga namanya kulminatif. Kalau kulminatif penekanannya kepada penyelesaian kan. Jadi kalau dia kulminatif karena kata kerjanya adalah menjadikan murid, jadi endingnya atau klimaksnya ini harus menjadikan murid. Pergi dulu, baptis, ajar, kemudian klimaksnya seorang murid. Oke, sekali lagi begini. 3 fungsi itu tidak bisa kita terapkan bersama dalam satu konteks. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh ini di sini konstatif ini, ingresif ini, kulminatif ini. Tidak bisa, kita harus mengambil salah satu. Karena ini berdasarkan perspektif penulis. Jadi penulis, dalam hal ini Matius kan penulisnya. Jadi Matius ini menggunakan nuansa mana ya? Yang kita bertanya-tanya kan, karena dia nggak ada lagi. Apakah ini konstatif menurut Matius? Apakah ini ingresif? Atau apakah ini kulminatif? Jadi kita berusaha, jadi kita pun sudah menggunakan kaidah-kaidah, belum tentu sama dengan yang dipikirkan oleh penulis kan, tetapi setidaknya kita ada di sekitar cara berpikir penulis, tidak jauh. Atau mendekati bunyi asli itu bahasa-bahasa hermeneutika. Ya, kita tidak berspekulasi tentang artinya. Kita berusaha sedekat mungkin dengan arti penulis Alkitab. Itu pun masih bisa keliru kan? Kalau Matius ada di sini, dia langsung berkata, oh saya ini kulminatif mungkin gitu. Tapi karena Matius tidak ada, ya kita berusaha mendekatinya dengan kaidah-kaidah penterjemahan auris. Jadi sekali lagi, auris ada 3 nuansa. 3-tiganya bisa dipraktekkan di sini, tetapi kita harus menggunakan secara konsisten hanya 1, tidak boleh 3. Ya, karena saya sering mendengar ada orang menjelaskan itu, kemudian 3-tiganya dipraktekkan pada satu konteks. Wah, itu kita mengajak orang untuk salah. Jadi kita harus mengambil 1, kira-kira yang mana yang paling tepat. Kita belum belajar imperatifnya ya, nanti di pelajaran 27. Sabar ya. Oke, kita teruskan lagi. Kita teruskan ke sini. Sekarang kita coba lihat perbandingan antara imperfect dan auris. Kita coba lihat ayat-ayat ini. Markus 12 ayat 41. Orang banyak Markus 12 ayat 41. Orang banyak dalam tanda kurung terus-menerus atau berulang-ulang kali memasukkan itu menggunakan kala imperfect. Kata memasukkan itu uang ke dalam peti itu. Jadi yang orang banyak itu terus-menerus atau berulang-ulang memasukkan itu imperfect uang ke dalam peti itu. Dengan sengaja mereka terus-menerus memasukkan uang itu supaya dilihat orang lain. Itu contoh yang dibuat oleh Yesus kan. Kemudian Markus 12 ayat 42. Datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan menggunakan kala auris. Kata memasukkan di ayat 42. Jadi di ayat 41 menggunakan kala imperfect. Di ayat 42 kata memasukkan menggunakan kala auris. 2 peser. Kita bisa langsung menggambar ya. Ayat 41 ini orang-orang kaya berulang-ulang kali kan memasukkan uang ke dalam peti itu menggunakan imperfect. Kemudian di ayat 42 janda miskin itu memasukkan 2 peser hanya dengan menggunakan auris. Maksudnya apa? Jadi janda ini hanya memasukkan uangnya dan pergi. Ia tak peduli apa yang dilihat manusia. Ayat 42, hanya sekali dia masukkan, kemudian dia langsung pergi. Tapi ya orang-orang kaya itu berulang kali terus-menerus.
dengan menggunakan kala imperfect ya, ayat 41, kemudian ayat 42 memasukkan dengan kala auris, janda itu auris. Ya, ini contoh antara imperfect dan auris, contoh antara imperfect dan auris. Kita boleh melihat yang auris ini dari 3 aspek tadi kan. Apakah ini tindakan keseluruhan, konstatif, apakah ini ingresif yang dimasukkan di sini, pemulaiannya, atau ini kulminatif yang dimasukkan di sini. Jadi kalau lihat ini, janda ini hanya memasukkan uangnya dan pergi. Ia tidak peduli apa yang dilihat manusia. Jadi kalau dilihat di sini, ini adalah ingresif ya, kulminatif. Penekanannya kepada sesuatu yang tidak diulang dan dia tidak mengulang lagi. Sudah selesai. Nanti kalau kita baca di konteksnya, yang dimasukkan oleh janda itu adalah hartanya yang satu-satunya. Sedangkan kalau kita lihat di ayat 41, ya orang banyak itu atau orang-orang kaya itu masukkan berkali-kali, itu hanya sebagian kecil dari yang mereka punya. Masih banyak lagi yang lain, walaupun mereka berkali-kali memasukkan uang ke dalam peti itu atau kantong persembahan itu, tapi itu tidak sebanding dengan apa yang mereka punya atau mereka miliki. Oke, itu baru pelajaran 16 ya. Oke, ada pertanyaan dikit dulu, ini baru tinggal setengah jam saya. Ada pertanyaan dulu? Kita maju sekarang dulu pelajaran 17. Pak, tadi Pak tanya sedikit Pak. Oke, dengan Pak Denny. Mengenai tadi Pak yang perkantas dengan navigator. Oke. Mengenai prakteknya saja Pak. Ya, oke. Yang sekarang ini yang banyak dilakukan atau yang lebih baik dilakukan, itu yang ayam dulu atau telur dulu Pak? Terlepas dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa yang diciptakan itu ayam dulu begitu. Terima kasih Pak. Oke. Jadi sekali lagi yang tadi ya, saya buka lagi ya, saya klik dulu, saya klik yang tadi ini. Kemudian perhatikan, yang kita belum belajar, coba lihat ini, saya klik, udah keluar belum? Coba perhatikan, ini mateteusate, ini verb imperatif auris. Jadi modusnya ini imperatif, kita belum belajar, nanti pelajaran 27, saya usahakan sampai pelajaran 27 ya, mata kuliah ini. Jadi imperatif kita belum belajar. Kalau coba perhatikan, itu imperatif. Tadi di awal perkuliahan saya sudah menjelaskan sedikit tentang modus kan. Jadi kalau dia indikatif ke realitas tindakan, benar-benar terjadi. Kemudian nanti kita belajar kalimat bersyarat, ya subjungtif, itu kemungkinan terjadi, besar terjadi. Tapi ini adalah imperatif. Jadi modusnya imperatif itu bukan kemungkinan kecil, tapi itu berhubungan dengan pelaku tindakan. Ya, sekali lagi ini berhubungan dengan saya yang melakukan. Kalau saya tidak melakukan, tidak akan terjadi. Dan kalau saya melakukan, ini akan terjadi. Jadi maksudnya apa ini? Pelajaran 27 nanti akan saya bahas itu. Ini berhubungan dengan motivasi. Motivasi yang dimiliki oleh orang percaya. Bagaimana caranya kita menghasilkan orang percaya yang termotivasi. Tidak karena terpaksa melakukan. Atau dalam tanda petik kalau Paulus bilang, orang-orang percaya rohani, pneumatikos. Jadi orang percaya rohani tidak terjadi dengan sendirinya. Tapi orang percaya rohani ya kalau kita kenal sekarang by design. Orang percaya rohani itu orang percaya yang terpelajar, yang punya pengetahuan luas, tapi juga kehidupan rohaninya itu kehidupan rohani yang mumpuni lah untuk terlibat dalam pemuritan ini. Jadi pemuritan sekali lagi kalau kita diskusikan sekarang apakah murid dulu atau pergi dulu, untuk waktu sekarang ini sekali lagi yang lebih penting kita mencetak orang-orang percaya yang termotivasi. Tidak karena dia terpaksa atau terkondisi. Terkondisi memuridkan, terkondisi menginjili. Tetapi untuk menghasilkan orang percaya yang dewasa itu tidak mudah, tidak gampang dan tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, ini lebih penting lagi.
Jadi bagaimana caranya kita menghasilkan orang percaya atau orang Kristen yang termotivasi secara murni. Ya, tidak apa namanya, tidak terkondisi atau tidak terpaksa, tapi dia sendiri punya apa namanya, punya motivasi, punya dorongan. Jadi dorongan yang dihasilkan itu sekali lagi, saya gunakan waktu sedikit, gini, itu terjadi karena apa ya? Saya selalu mengilustrasikan dan saya mengingatkan mahasiswa yang saya ajar, kalau di sekolah teologi, saya mengajar mahasiswa S1, saya katakan jangan sampai saudara berhenti belajar S1. Di S1 kalau belajar, ini contohnya ya, kalau kita melihat kurikulum, karena saya bergumul dengan kurikulum ya, kurikulum di S1 itu mata kuliah dasar kan, kalau Pak Denny dosen tahu ya, mata kuliah dasar di S1, kemudian itu dinaikkan ke S2. Jadi kalau mahasiswa S1 saya selalu katakan kepada mahasiswa, kamu hanya, pikiran kamu tidak lebih dari pikiran saya, karena yang didiktekan ya kepada mahasiswa. Sedangkan mahasiswa S2 itu sudah, cara berpikirnya sudah bisa mengevaluasi. Mahasiswa S2 punya kemampuan mengevaluasi. Nah, ada Pak Denny sama Pak Haryadi ini. Kemudian mahasiswa S3 bukan hanya mengevaluasi, dia membangun teori baru. Membangun teori. Sekali lagi yang namanya motivasi ini sangat tergantung kepada pengetahuan. Pengetahuan yang terintegrasi dengan mentalitas atau kerohanian. Jadi banyak orang pintar tapi sombong juga, tidak rendah hati. Jadi bagaimana caranya menghasilkan orang percaya yang termotivasi dengan baik? Wow, ini perlu sistem. Sistem yang dibangun oleh siapa? Bersyukur Bapak Ibu belajar sekolah teologi kan. Kemudian nanti ada tanggung jawab yang lain, tanggung jawab gereja yang membangun sistem itu. Supaya orang percaya ini punya pengetahuan yang luas, punya tanggung jawab yang nyaris sama. Jadi, untuk membuat itu ya ada stratanya kan, pengetahuan itu dinaikkan terus menerus, pengalaman, wawasan diperluas, kemudian mari kita sama-sama memuridkan. Jadi memuridkan di sini ternyata tidak terjadi dengan sendirinya. Butuh pengetahuan, butuh wawasan, butuh pengalaman, dan ya sekali lagi banyak aspek. Ya Pak Denny. Oke, jadi kalau mau tanya ini ayam dulu atau telur dulu, sekali lagi nanti kita belajar lagi pelajaran 27 karena ini imperatif ini. Memuridkan ini imperatif. Sangat tergantung kepada pelaku tindakan. Siapa yang memuridkan? Jadi yang memuridkan ini benar-benar orang yang termotivasi ya, punya dorongan, punya pengetahuan yang luas, dan sekali lagi dalam hal memuridkan kita mentransfer kan, mentransfer banyak hal, mentransfer pengetahuan, mentransfer pastoral, dan apalagi yang kita transfer dalam pemuridan, hidup kita, teladan. Dalam hal memuridkan, kita mencetak orang yang tidak kurang lebih sama dengan saya. Itu namanya murid. Mencetak murid. Jadi butuh banyak hal lagi di sini. Ya, apakah ini telur duluan atau ayam duluan? Secara teori ini harus ayam duluan ya. Bagaimana caranya kita mencetak orang percaya yang hebat itu. Yang punya integritas, yang punya mentalitas untuk mencetak orang yang sama dengan kita. Kalau kita baca surat-surat Paulus, Paulus kan berani bilang, ikutlah teladanku. Ya mungkin kalau kita bilang ya, kamu boleh belajar dari saya, tapi jangan ikut kelakuan saya. Itu orang sekarang kan, orang-orang modern bilang begitu. Boleh kamu ikut pengetahuan saya, terima pengetahuan saya, tapi jangan ikut kelakuan saya. Itu beda dengan maksudnya pemuritan. Jadi pemuritan yang kita juga mau muridkan adalah teladan kita. Ya ini ya menggurui Pak Denny sama Pak Haryadi, ini dosen-dosen senior ini. Oke. Ini ya kita panjang lebar. Oke, kita terus lagi dulu sekarang. Kita terus ke pelajaran 17. Masih ada waktu kita. Nanti ulang lagi ya. Sekarang kita ke pelajaran 17 dulu. Pelajaran 17. Oke, ini sudah masuk semua. Sudah bisa kelihatan pelajaran 17? Bisa Pak. Ya, oke. Jadi ini Bisa, hanya Pak. Jadi pelajaran 17 dan 18 hanya masalah bentuk ya. Ini di pelajaran 17, perhatikan.
auris kedua. Ini auris kedua. Kalau pelajaran 16 tadi, auris pertama. Sekarang auris kedua aktif dan medial. Jadi di pelajaran 16 itu yang pertamanya yang teratur, dan ini yang tidak teratur di auris kedua aktif dan medialnya. Kita coba lihat dulu leksikalnya. Perhatikan leksikalnya ya. Kita mau lihat teratur atau tidak teratur ini. Ini kan auris semua ini. Contohnya e-balon. E-balon. Ini masih ada ciri khas auris kan, ada augmen. Kemudian masih ada ciri khas sedikit ini. Ini kan dari kata balo ini, balo, melemparkan. Ya, bal ini pangkal katanya. Tapi ini akhirannya on. Tadi kan ya, kalau akhiran on ini berarti akhiran kata kerja sekunder aktif, ya, bukan akhiran auris. Jadi kalau auris pertama dia akan mengikuti akhiran kata kerja auris yang pelajaran 16. Sekarang ini auris kedua. Nah, kalau ini masih bisa kelihatan yang e-balon ini. Tetapi ini yang kedua, coba lihat. Ini eidon, eidon. Saya telah melihat. Eidon. Masih ingat pelajaran 16 tadi yang melihat itu apa? Atau yang kali ini? Melihat dari kata apa? Kata blepo. Blepo kan, melihat. Perhatikan, ini auris duanya. Ini perubahan yang total kan. Dari blepo, walaupun ada yang bilang ini bukan dari blepo. Tapi kalau kita melihat ada akar kata yang ditunjukkan sama. Sama eksistensinya kan, saya telah melihat. Dia menjadi eidon. Ya. Walaupun dia ada augmen, tapi ada akhiran sekunder aktifnya, tapi dia berubah secara total dengan blepo tadi. Ini auris juga, tapi ini namanya auris kedua. Jadi auris kedua, perubahan yang tidak teratur dari auris. Ada perubahan yang masih kelihatan pangkalnya, seperti ini kan ebalon, tapi ini eidon misalnya. Kita nggak tahu lagi ini pangkalnya apa ini. Jadi caranya untuk mengetahui ya menghafal ya. Jadi eidon ini ada auris, tapi ini auris kedua aktif. Auris kedua aktif. Kemudian ini eipon, eipon. Saya telah berkata. Masih ingat kosakata berkata atau mengatakan dari kata apa? Berkata atau mengatakan masih ingat? Dari kata lego, lego. Coba perhatikan ini. Auris keduanya. Nggak ada unsur legonya kan? Beda jauh Pak Eipon. ya. Ya. Jadi ini berubah secara total. Auris keduanya. Kemudian ini elabon, elabon ini masih sama dengan ebalon ya, masih kelihatan pangkalnya. Ini ada augmennya, kemudian ada pangkal kata kerjanya, tetapi perubahan juga seharusnya ini kan dari lambano. Perhatikan ini, tidak ada M-nya nggak ada kan, mu-nya tidak ada di sini. Hanya elabon, seharusnya kan lambano, lamban. Tapi tidak ada mu di sini. Elabon, jadi pangkalnya berubah. Pangkal katanya berubah. Saya telah menerima. Ulang lagi, terus lagi. Kemudian egagon, ini masih bisa kejar ya. Saya telah memimpin, pangkalnya adalah ago kan. Pangkal katanya, jadi masih kita bisa kejar pangkalnya. Kemudian elton, elton juga masih. Seperti tadi, ebalon. Eneka, ini auris pertamanya, dia langsung sebut. Ini auris pertama, eneka. Seharusnya kalau dia auris pertama ada sisipan sigma kan. Tapi ini yang pengecualian auris pertama. Yang saya bilang tadi ada hal-hal yang pengecualian-pengecualian yang tidak sesaklek yang kita lihat di diagram itu. Jadi kita bisa melihat kalau kita belajar, kita melihat pengecualian-pengecualian yang ditujukan. Seperti juga ini auris keduanya baru masuk ya, ini enekon. Auris keduanya. Kemudian ini hamarton, hamarton auris kedua. Auris keduanya hamarton, auris pertamanya hemarton, auris kedua hemartesa. Auris pertama, sorry. Auris pertama hemartesa ini masih masuk ya. Auris pertama, dari kan ini dari hamar
hamartia. Nah, ini dia. Leipo. Jadi kininya leipo seharusnya, kemudian auris keduanya menjadi elipon. Seharusnya kan eleipon ini kan, auris keduanya kan. Auris pertama seharusnya eleip. Tetapi pangkalnya menjadi lip. Jadi caranya bagaimana untuk mengetahui auris 1 atau auris 2? Untuk kita yang belajar, katakanlah pemula, caranya hanya kuncinya menghafal. Menghafal leksikal ya. Tidak ada cara yang lain. Untuk auris kedua, kalau auris pertama, formulasinya masih kita bisa ikut. Coba kita ke formulasinya dulu biar ya kita ke sini. Perhatikan. Auris keduanya, dia balik menggunakan akhiran sekunder. Kalau auris pertama, dia menggunakan akhiran auris sendiri. Auris kedua aktif dan medial indikatif menggunakan akhiran sekunder. Sedangkan auris pertama menggunakan akhiran auris yang di pelajaran 16. Kita teruskan dulu. Nah, coba lihat. Auris kedua aktif indikatif dari kata leipo, ini contohnya ya, sama rumusannya dimulai dengan augmen, kemudian ternyata di dalamnya ada namanya kata dasar verbal. Jadi akan berubah pangkal katanya menjadi kata dasar verbal. Saya ulang lagi ya ini. Yang ini, misalnya ini. Ini, yang leipo ini. Jadi leipo ini adalah kininya. Saya sedang meninggalkan, sedangkan auris keduanya menjadi lip. Leip ini menjadi lip. Jadi lip ini disebut kata dasar verbal. Di kata dasar verbalnya. Kemudian seperti ini yang di atas, misalnya ini aja. Misalnya eidon ya. Eidon. Jadi eidon itu ini adalah augmennya, kemudian ido ini, it ini adalah kata dasar verbalnya. Atau eipon ya, ini adalah augmen, kemudian ip adalah verbalnya, kata dasar verbalnya. Kemudian diikuti oleh akhiran sekunder aktif. Jadi auris keduanya dia balik lagi ke akhiran sekunder. Kalau auris pertama, pelajaran 16, dia mengikuti akhiran auris. Jadi auris pertama, augmen, tambah pangkal kata, tambah sisipan sigma, kemudian diikuti oleh akhiran auris. Sedangkan auris kedua, aktif indikatif, kata leipo, ada augmen di depan, kemudian kata dasar verbalnya, kemudian diikuti oleh akhiran sekunder. Yang aktif ikuti sekunder aktif. Yang ini dia ya, auris kedua aktif. Kemudian yang medial sama dengan tadi, kemudian dia mengikuti akhiran sekunder pasif. Jadi kita menghafal rumus dulu. Jadi yang auris kedua, jadi kalau auris pertama kita bisa melihat semacam bentuknya ya, rumusannya, ada ciri khasnya, sisipan sigma, kemudian ada akhiran aurisnya. Untuk auris kedua, tidak ada sisipan sigma, kalau perhatikan baik-baik, dia tidak ada sisipan sigma, kemudian dia balik ke akhiran sekunder. Yang aktif ikut yang aktif, yang medial ikut yang sekunder pasifnya. Oke, ini hanya masalah bentuk ya. Coba kita teruskan lagi. Jadi fungsi auris kedua sama seperti auris pertama. Jadi yang konstatif, ingresif, kulminatif itu tidak ada perbedaan dengan auris kedua. Perbedaan itu hanya dalam soal bentuk. Ya. Tetapi ini serius juga karena kalau kita salah, kita bisa memparsing dia
mungkin sama dengan imperfect kan, karena imperfect mengambil juga akhiran sekunder kan, yang tadi di pelajaran 16. Jadi bentuknya aorist kedua ini hampir mirip dengan imperfect. Tetapi kalau dia aorist kedua, pangkal kata kerja itu sudah menjadi pangkal kata kerja verbal. Jadi mengalami pergeseran dengan bentuk kininya, ya aorist keduanya. Oke, saya teruskan lagi. Jadi aorist pertama misalnya eneka dan aorist kedua adalah enekon dari kata vero. Lihat ya, dari kata vero memiliki arti yang sama, saya telah membawa atau saya telah menanggung. Nggak ada hubungannya kan? Jadi mengalami perubahan secara total, ini pangkalnya atau tadi disebut dengan kata dasar verbalnya. Kemudian kata-kata kerja yang memiliki bentuk aorist 1 dan 2 sekaligus sedikit jumlahnya. Jadi ada kata kerja yang bisa aorist 1, bisa aorist 2, tapi sekali lagi itu tidak banyak. Biasanya kalau dia dalam bentuk aorist pertama, dia tidak menjadi aorist kedua. Atau kalau dia aorist kedua tidak bisa menjadi aorist pertama karena bentuknya ya, kata dasarnya. Aorist kedua eidon misalnya, eidon tadi sebenarnya berasal dari kata kerja eido yang berhubungan juga dengan orao. Eidon kita bisa mengejar eido, masih bisa kita kejar ya. Tapi sebenarnya mungkin dengan orao ya. Meskipun beberapa ahli gramatika menggolongkannya sebagai bentuk aorist kedua dari blepo yang Edo yang tadi ya, melihat tadi. Jadi ada perubahan yang sangat mendasar. Kemudian aorist kedua eipon sebenarnya berasal dari kata kerja, ini harus diyunanikan dulu. Ya. Jadi dia dari kata kerja femi. Eipon ini dari femi, meskipun kadang-kadang sebagai bentuk aorist kedua dari lego yang mengatakan ini ya. Saya telah mengatakan aorist keduanya. Kalau dikejar mungkin dia dari femi. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, yang kita tahu mengatakan atau berkata dari kata lego kan, yang kininya. Kemudian kata kerja ini dalam pemakaiannya di Perjanjian Baru seringkali memiliki akhiran aorist pertama yang dibubuhkan pada pangkal aorist kedua. Hal itu juga terjadi pada kata eidon. Harus diperhatikan pula kata erkomai yang adalah diponen pada kala kini memiliki bentuk aktif dalam kala aorist. Misalnya elton dan bukan eltomen. Jadi aoristnya adalah elton, bukan eltomen. Hal itu juga terjadi pada semua kata kerja majemuknya. Oke, jadi yang pelajaran 17 itu hanya masalah bentuk ya. Jadi aorist pertama itu yang mengikuti perubahan aorist yang sesungguhnya, augmen, kemudian pangkal kata, sipan sigma, kemudian ada akhiran aoristnya. Kemudian aorist kedua itu perubahan yang tidak umum, atau katakanlah ini yang tidak teratur ya, aorist kedua. Yang tidak teraturnya di mana? Yang pertama kelihatan dari akhirannya. Jadi kalau akhiran aorist pertama mengikuti akhiran kata kerja aorist, sedangkan aorist kedua mengikuti akhiran kata kerja sekunder aktif dan pasif ya. Aorist pertama ada sisipan sigma, aorist kedua tidak ada sisipan sigma. Aorist pertama kata pangkal katanya adalah pangkal kata yang normal, sedangkan aorist kedua pangkal kata kerjanya adalah pangkal kata kerja verbal. Ya, yang mungkin kita bilang yang regular sama irregularnya. Oke, saya maju dulu ke pelajaran 18 ya.
Ini saya 18, saya maju dah satu, bisa ada waktu 15 menit. Pelajaran 18. Ini semua auris. Nah, 18 ada futurnya. Pelajaran 18. Bisa kelihatan? Kata kerja auris. 1 dan 2 pasif. Oke. Kata kerja auris 1 dan 2 pasif indikatif. Jadi di pelajaran 18 ini khusus pasifnya. Karena satu pelajaran 16, 17 hanya aktif dan medial. Kemudian pelajaran 18 auris 1 dan 2 yang teratur dan tidak teratur, khusus yang diatesis pasifnya. Dan futur pasif. Jadi sebelumnya kita hanya belajar futur, aktif, dan medial kan. Sekarang kita belajar futur pasifnya. Coba berapa leksikal, misalnya eblepten, saya telah dilemparkan. Perhatikan baik-baik. Ini dia kembali lagi kan. Ten ini kembali mengambil akhiran auris. Egeneten, eknosten, didaksten, ekeruxten, elemsten, eperuten, ekusten, eleipten, apestalen, egrafen, often. Kembali kalau kita lihat aurisnya, auris kedua, auris pertama dan kedua pasif, dia menggunakan akhiran auris. Tadi saya sudah tunjukkan di pelajaran 16, aktif dan medial. Kemudian dia punya akhiran auris, akhiran pasif sendiri yang kata kerja auris. Khusus yang pasif. Jadi N, S, orang ketiganya tidak ada, tunggal, kemudian orang pertama jamak men, orang kedua jamak T, orang ketiga jamak san. Auris pertama pasif indikatif kata luo, coba perhatikan formulasinya, augmen plus kata dasar, jadi tidak mengalami kan, bukan auris kedua tadi, yang verbal ini kata dasar biasa, stem biasa, kemudian dia ada sisipan theta, eta. Tidak ada sisipan sigma ya, tapi ada sisipan theta, eta. Plus akhiran auris pertama pasif. Ini dia. Atau saya tunjukkan sedikit yang leksikal tadi. Perhatikan ini elepsten. Ini augmennya, kemudian leif, ini pangkalnya stem, kemudian ini sisipannya, theta eta sisipannya, kemudian ini akhirannya, akhiran auris pasifnya. Oke, saya maju lagi. Jadi auris keduanya, auris pertama dan kedua pasif, dia tesis pasif, dia punya akhiran auris pasif sendiri. Jadi orang pertamanya N, orang kedua tunggalnya sigma, orang ketiganya tidak ada akhiran, langsung theta eta gitu ya. Kemudian orang pertama jamaknya men, orang kedua T, orang ketiga san. Jadi ada sisipan theta eta. Kalau auris pertama ada sisipan sigma,
auris pertama sisipan sigma, auris pertama aktif tadi ada sisipan sigma, auris pertama pasif bukan sigma tapi sisipan theta eta diikuti dengan akhiran auris pertama pasif. Tadi yang misalnya eluten tadi ya, eluten. Jadi kalau dia eluten, kalau pangkal kata lu, jadi eluten, elutes, elute, elutemen, elutete, elutesan. Sisipan theta etanya. Ini. Jadi kalau dia pangkal kata kerux menjadi keruxten, kemudian keruxtes, kemudian keruxte, keruxtemen, keruxtete, dan keruxtesan. Kalau dia auris pertama pasif, indikatif dari kata kerux tadi, atau ini dari kata luo. Kemudian auris keduanya. Jadi kalau auris keduanya bagaimana? Auris kedua pasif dari kata apostelo. Augmen plus stem berarti tidak berubah. Kalau auris tadi auris pertama pasif sisipan theta eta, sekarang auris kedua pasif sisipannya hanya eta sendiri. Coba lihat ini. Kalau auris pertama pasifnya sisipan theta eta, auris kedua pasifnya hanya sisipan eta, tidak ada theta ya. Plus akhiran auris pertama pasif dari kata apostelo tadi. Jadi kalau auris kedua pasifnya, jadi apestalen, perhatikan ini contoh dari kata kerja majemuk ya. Jadi kalau kata kerja majemuk dibangun dari kata depan, ini kan kata depan apo dengan kata kerjanya. Kalau kata kerjanya ini kan telo ini kan. Stel. Perhatikan dia, lihat sini. Di augmennya ada di tengah. Saya balik lagi sini, coba perhatikan ini. Rumus ini. Jadi augmen untuk kata kerja majemuk dia ada di tengah. Di antara kata depan dengan pangkal katanya. Ini augmennya, jadi apes. Apestalen. Jadi orang pertamanya apestalen, auris kedua, apestalen, apestales, apestale, apestalmen, apestalte, apestalesan. Oke, saya tinggal sedikit. Sekarang yang futurnya, futur. Ini ada futur pasifnya ya. Ini di pelajaran sebelumnya tapi pasifnya tidak dipelajari karena ada persamaan dengan auris pertama kedua pasif. Jadi kalau futur ini stemnya, kemudian ada sisipan theta eta plus sisipan sigma, kemudian kembali lagi ke akhiran primer pasif. Futur pasifnya. Jadi kalau futur biasanya kan hanya stem plus sisipan sigma plus akhiran sekunder kan? Akhiran sekunder. Nah sekarang kalau futur pasifnya pangkal kata atau stem, sisipan theta eta seperti auris pertama tadi, auris pertama pasif, nah, sisipan eta kan?
plus sisipan sigma plus akhiran primer pasif. Ini contohnya, lutesomai. Jadi ini pangkalnya lu, kemudian sisipan theta eta plus sisipan sigma, kemudian akhiran primer pasif, akhiran primer pasifnya. Untuk futur pasif, beda dengan futur aktif dan medial yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi futur pasifnya ada persamaan dengan auris pertama pasif, sisipan theta eta. Di futur pasif indikatif dibentuk dengan dasar pangkal auris pasif. Jadi ada pangkal aurisnya. Jadi futur pasif dari pangkal futur pangkal auris pasif. Ada sisipan theta eta kan? Sebagai skala primer, ia tidak beraugmen dan mengambil imbuhan orang primer pasif. Dari segi fungsi, futur pasif menjelaskan mengenai tindakan yang akan diderita subjek pada masa futur. Biasanya macam tindakannya bersifat punctilier, mungkin ia bersifat linier atau garis dalam futur aktif, namun konteks merupakan kunci terbaik guna menentukan macam tindakan itu. Kata-kata kerja deponen banyak variasinya dalam auris dan futur. Dalam kelompok ini misalnya apokrinomai merupakan contoh bentuk deponen auris pasifnya adalah apekriten. Sejumlah kata kerja deponen memiliki baik bentuk pasif maupun medial dalam aurisnya. Kata ginomai, saya sedang menjadi kadang-kadang muncul sebagai egenomen dan kadang-kadang egeneten. Kedua bentuk itu harus diterjemahkan saya telah menjadi atau tidak ada perbedaan dari segi fungsi. Oke, jadi malam ini saya coba pelajaran 16, 17, 18. Nanti minggu depan, pelajaran 19, 20, 21 itu deklinasi ketiga. Sekali lagi itu hanya masalah bentuk, tapi saya akan coba mengajar biar sudah tahu deklinasi 1 sudah kan, deklinasi 2 sudah. Kemudian nanti 19, 20, 21 deklinasi 3. Tapi tidak mempengaruhi fungsi, hanya masalah bentuk. Jadi kita jangan bingung, ini apa ya? Ini kata benda, tapi kata benda deklinasi 3. Jadi ada pangkal vokal, pangkal alir, nanti kita coba lihat di 19, 20, 21 minggu depan. Saya ajar bertiga. Kemudian berikutnya kita mulai masuk partisip pelajaran 22. Kemudian berikutnya kita selesaikan pelajaran 22 sampai 27. Saya usahakan sampai pelajaran 27. Nanti mulai partisip kita mulai berlatih lagi. Pelajaran 22 ya, nanti kita tunggu pelajaran 22. Minggu depan saya mengajar 3 pelajaran, 19, 20, 21. Seharusnya pelajaran kita sudah berhenti di pelajaran 15. Tapi karena saudara-saudara hanya Yunaninya cuma 1, tergantung karena yang sebenarnya lebih sulit itu partisip mulai pelajaran 22. Jadi saya akan sampai ke sana. Minggu depan saya coba lagi mengajar deklinasi ketiganya, kata benda. Kemudian 22 kita mulai partisip. Ada beberapa partisip 22, 23, 24. Kemudian kita belajar modus berikutnya subjungtif dan kalimat bersyarat 25, 26. Kemudian 27 kita belajar di modus imperatif. Yang tadi yang Matius 28, ada satu lagi yang tergantung itu modus imperatif. Mudah-mudahan kita sampai pertemuan ke-16 kita masih belajar ya supaya semaksimalnya pelajaran itu. Kemudian nanti ujiannya bukan gampang-gampang ya. Pelajarannya nanti kan take home juga. Tapi sampai pelajaran 16 saya usahakan kita dalam kelas untuk mengejar bahan itu supaya saudara-saudara punya pengetahuan yang katakanlah sudah yang lain bisa dipelajari sendiri ya, yang pelajaran 28 seterusnya. Tapi sampai pelajaran 27 perlu dibimbing. Sekali lagi ada
supaya kita termotivasi. Di atas Yunani ini ada yang kedua, saya sudah juga mengajar gramatika dan sintaks. Saya kalau Bapak Ibu nanti bertemu dengan teologi PB1 yang diminta saya mengajar bulan Januari, saya coba akan ungkit-ungkit sedikit lah ya gramatika sintaksnya. Walaupun nanti Bapak Ibu akan belajar yang di kurikulumnya ada eksegesis PB. Ada lebih ringan lagi supaya ada refreshnya, karena sebenarnya itu gampang susah eksegesis PB itu. Kalau dasarnya nggak bagus, eksegesisnya pasti juga akan kurang mumpuni lah ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Oke, saya terdempet dengan jam 8 ya Pak Eka ini, Pak Andreas. Minggu depan normal lagi ya jam 8. Jam 8. Oke, semuanya hadir ini. 16, 15 hadir. Tidak ada PR. Jadi selesaikan dulu yang 10 kemarin, usahakanlah semuanya ya. Belum ada PR. Nanti kita mulai PR pelajaran 22 lagi. 22, tinggal tunggu 2 minggu depan nggak ada PR, kita 19, 20, 21. Nanti 22 kita mulai ada PR lagi. Ya, anggaplah sekarang lagi santai-santai dikit ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Udah jam 8, Pak Andreas sudah tunggu di sebelah. Kita berdoa dulu. Yang mau berdoa ini siapa ini relawannya? Yang tadi Pak Denny, minta tolong Pak Ibu Priska. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa kami boleh menyelesaikan pelajaran Yunani pada hari ini. Terus berikan kami hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti pelajaran ini lebih lagi Tuhan. Juga Engkau berkati Pak Denny yang mengajar Tuhan, Kau berikan berkat-Mu, hikmat-Mu yang lebih-lebih lagi. Berkati seluruh pelayanannya dan apapun yang dikerjakannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada hari ini. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan tetap sertai dan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Boleh live masuk ke Pak. Terima kasih Pak. Andreas. Tuhan berkati. Iya Pak. Oke, Terima kasih Pak. Oke, sama-sama nanti ketemu minggu depan. Oke Pak.